Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Hartati, SPDMM dari SMK Negeri 2 Sukabumi, akan memaparkan mengenai materi bukti transaksi pada perusahaan dagang. Bukti transaksi adalah pengertian, fungsi, jenis, dan tujuan. Transaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bentuk persetujuan jual-beli dalam kegiatan perdagangan antar pihak pembeli dan pihak penjual, di mana objek pengukurannya dapat dinilai dengan nilai mata uang serta dapat mempengaruhi laporan keuangan yang dibuat dalam sistem akuntansi. Pencatatan atas kegiatan transaksi tersebutlah yang biasanya dikenal dengan bukti transaksi. Bukti transaksi adalah bukti tertulis yang mencatat atau merekap seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan atau sebuah bisnis. Bukti transaksi memiliki peran penting dalam mencegah munculnya permasalahan dalam hal keuangan di waktu yang akan datang. Bukti transaksi yang pertama, memberikan informasi yang rinci dan detail mengenai perubahan pada sumber finansial sebuah bisnis atau perusahaan yang terjadi akibat adanya aktivitas usaha yang disebut transaksi. 2. Untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber finansial, modal perusahaan, serta kewajiban yang harus dibayarkan. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan yang dapat membantu perusahaan untuk memperkirakan potensi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ke depannya. 4. Memberikan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan yang relevan kepada pengguna laporan keuangan. Dan yang kelima, untuk menghindari terjadinya selisih atau kesalahan dalam pencatatan keuangan sebuah bisnis atau perusahaan. Dalam hal ini, seluruh bukti transaksi yang ada harus disimpan dengan rapi. Manfaat bukti transaksi. Yang pertama, dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau selisih dalam pencatatan akuntansi dengan cara menyatakan transaksi dalam bentuk tulisan. Yang kedua, berfungsi sebagai dasar untuk pencatatan akuntansi. Yang ketiga, menghindari duplikasi pada pengumpulan data keuangan. Yang keempat, dapat diketahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi. Dan yang kelima, bisa menjadi media yang berisikan data informasi keuangan. Jenis-jenis bukti transaksi. Bukti transaksi dibagi menjadi dua. Yang pertama, bukti transaksi internal, yaitu bukti transaksi yang berasal dari dalam perusahaan atau sebuah bidang bisnis. Transaksi yang terjadi biasanya dilakukan oleh pihak personalia perusahaan untuk keperluan internal. Contohnya, memo dari pimpinan perusahaan kepada karyawan kantor, atau adanya perubahan nilai finansial karena penyusutan aset perusahaan. Bisa juga
kebutuhan perlengkapan kantor di berbagai divisi yang ada dalam perusahaan. Yang kedua, bukti transaksi eksternal, yaitu bukti pencatatan transaksi yang berlangsung antara pihak perusahaan dengan pihak dari luar perusahaan. Contohnya, bukti transaksi internal itu bermacam-macam, di antaranya kwitansi, faktur, cek, nota kredit, nota debit, dan lain sebagainya. Contoh bukti transaksi. Yang pertama, memo. Memo adalah suatu tulisan atau catatan yang singkat, padat, jelas, serta mudah dipahami. Memo biasanya hanya terdiri dari maksimal 10 baris kata dan tidak boleh lebih. Memo termasuk dalam contoh bukti transaksi internal. Yang kedua, nota kredit. Nota kredit adalah bukti transaksi yang dikeluarkan oleh penjual dan berfungsi sebagai alat persetujuan dari penjual atas permohonan pengurangan harga yang diminta oleh pembeli karena barang yang diterima mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli. Untuk itulah, nota kredit semestinya ditandatangani oleh penjual untuk mengurangi piutang usaha yang nantinya akan ditagihkan kepada pembeli. Nota debit. Nota debit adalah bukti transaksi dalam bentuk permintaan pengurangan harga kepada pihak penjual atau bukti yang berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Nota kontan adalah bukti transaksi atau dokumen pembayaran yang dikeluarkan oleh penjual pada pembeli atas penjualan barang secara tunai. Faktur atau invoice adalah berkas tertulis mengenai barang yang dijual, baik jumlah dan harganya. Faktur biasanya dikeluarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Kwitansi adalah salah satu dari macam-macam bukti transaksi yang dibuat hanya pada saat penerimaan sejumlah uang. Cek. Cek merupakan sebuah perintah pembayaran yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di suatu bank, dengan maksud agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertulis kepada si pembawa cek tersebut. Biliet giro adalah surat perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening nasabah suatu bank ke rekening penerima yang namanya disebutkan dalam biliet giro pada bank yang sama atau bank lain. Setoran bank merupakan catatan transaksi berupa slip setoran yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan pada saat melakukan setoran uang ke bank, seperti untuk tabungan atau investasi. Selanjutnya, bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah dokumen tertulis terkait penerimaan uang kas yang disertai oleh buktinya. Bukti tersebut biasanya hanya digunakan oleh pihak internal perusahaan sekaligus sebagai data pengarsipan. Keluar merupakan bukti transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas atau pembayaran disebut bukti kas keluar. Kas dikeluarkan untuk membayar biaya perlengkapan, peralatan, dan segala hal yang dibutuhkan oleh kantor. Dan yang terakhir, rekening koran.
Rekening koran adalah bukti mutasi kas di bank yang disusun oleh bank untuk para nasabahnya dan dipakai untuk dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank. Demikianlah paparan yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ini adalah sumber dari materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.